Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, masih bersama di MT Channel Service ya teman-teman. Channel yang membahas seputar perbaikan elektronik. Oke ya, untuk kali ini saya kedatangan satu unit speaker aktif Polytron ya, dengan model PAS29 teman-teman. Dengan keluhan speaker aktif ini dalam kondisi mati, itu menurut keterangan yang punya ya. Namun akan coba saya nyalakan teman-teman. Nah, saat saya tancapkan stiker teman-teman, ada hentakan pada speaker di situ menandakan tegangan masuk. Namun indikator mati teman-teman. Nah, entah teman-teman ini mendengar atau tidak ya. Apabila teman-teman bisa mendengar, di sini masih terdengar suara teman-teman. Seperti dejitan ya, dejitan berirama atau ketukan berirama. Seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa mendengar atau tidak. Intinya saya di sini mendengar suara seperti itu teman-teman. Sedikit bercerita. Sebenarnya speaker aktif ini menurut keterangan yang punya pernah dibawa ke teman tukang servis lain teman-teman. Dan beliau bilang ini tidak bisa diperbaiki dan oleh tuser sebelumnya disarankan untuk mengganti mesin teman-teman. Namun beliau tidak mau, dia maunya mesin yang masih bawaan atau orisinil. Nah, maka dibawa ke sini. Nah, Polytron itu unik teman-teman. Meskipun hanya speaker aktif, saya juga sering menemui kendala ya. Ini dibilang gampang-gampang susah teman-teman. Karena tuser sebelumnya bisa dibilang gagal, kemungkinan saya juga bisa gagal teman-teman. Namun di sini saya akan berusaha ya. Siapa tahu saya bisa memperbaiki teman-teman. Nah, karena ini Polytron memang unik ya. Saya sering mengalami yang seperti ini. Ada yang gagal juga pernah. Namun ya banyak juga yang berhasil. Di manakah letak kerusakannya teman-teman? Nanti teman-teman bisa simak sendiri ya saat proses perbaikan. Namun sebelum saya melanjutkan untuk mengeksekusi unit ini, tak bosan saya selalu mengingatkan ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semua klik subscribe, like, dan share ya. Dan tentunya jangan lupa pula untuk menyalakan loncengnya teman-teman, agar teman-teman semua tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari saya. Dan tentunya teman-teman semua ataupun rekan-rekan semua mendapatkan notifikasi. Dukung terus channel ini ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang, agar saya juga bisa terus berbagi ilmu. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Belakang sudah saya buka teman-teman, dan penampakan mesinnya seperti ini ya, sama seperti mesin-mesin Polytron pada umumnya teman-teman. Namun di sini terlihat penguat akhir sudah diganti teman-teman. Pasti sebelahnya juga diganti, berarti sempat terbakar juga ya di sini, berarti untuk power amplifiernya. Oke, namun beliau belum berhasil. Akan saya cek langsung ya teman-teman. Biasanya ini menurut pengalaman ya, Polytron, speaker aktif Polytron, apabila timbul suara seperti itu, biasanya tegangan yang berdenyut teman-teman. Ini merupakan penyakit turunan. Oke, saya tempatkan di sini saja. Nah, biar teman-teman lebih mudah untuk melihatnya ya. Oke, silahkan disimak teman-teman. Akan saya nyalakan lalu ukur tegangannya ya. Gak usah kita buka bautnya, nanti saja ya kita cek langsung untuk tegangannya. Oke, saya tancapkan ground di sini. Lalu kita cek tegangan 5 voltnya teman-teman. Oke, akan saya nyalakan. Oke. Oh, kok enggak ada tuh. Nah, di situ 5 volt terukur 0, dan berdenyut teman-teman. Oke, kita cek tuh supply tune kontrolnya 12 volt. Nah, di situ tegangan berdenyut juga 6767 untuk yang positif, dan yang negatif minus 12 normal teman-teman. Nah, yang positif berdenyut. Nah, otomatis semuanya pasti berdenyut ya. Oke, akan saya matikan dulu teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan prediksi saya. Nah, karena ini merupakan
sebuah penyakit turunan teman-teman pada polytron ya, speaker aktif polytron. Sering saya menemui tegangan yang berdenyut teman-teman. Oke, akan saya bongkar dulu, akan saya pisahkan dulu. Tunggu. Oh ya, untuk pengecekan nanti speaker kita buka saja dulu ya teman-teman. Takutnya ada tegangan yang melonjak nanti speaker jadi terbakar. Oke, kita cabut saja semuanya dari soket-soketnya. Sisakan hanya untuk soket AC-nya saja teman-teman. Oke, untuk soket tune control input semua lepas semua ya. Oke, lalu kita balik nanti mesinnya. Oke teman-teman, posisi mesin sudah saya balik. Nah, dan di sini saya tidak akan melakukan pengukuran tegangan lagi. Kenapa? Karena tadi sebelum membalik mesin saya sudah melakukan pengukuran teman-teman di tegangan 5 volt dan juga tegangan simetris untuk tune controlnya. Nah, itu sudah cukup ya. Tegangan 5 volt juga dari sini ya. Dan tegangan simetris untuk tune control 12 volt itu juga diambil dari tegangan utama untuk power amplifiernya teman-teman. Yang positif ambil yang positif untuk tune controlnya, yang negatif juga ambil dari yang negatif. Tadi pengukuran untuk tune control itu yang tegangan positif yang berdenyut teman-teman, yang negatif normal. Otomatis untuk tegangan di sini supply untuk power amplifiernya juga yang positif yang berdenyut, yang negatif normal. Jadi kita pusatkan saja pada tegangan yang positif teman-teman di sini ya. Nah, yang positif ini langsung mengarah kemana? Nah di situ kita cek teman-teman. Nah, saat saya urut tegangan positif ini menuju ke IC transistor T510 teman-teman, yaitu transistor C945. Nah, berarti di sini yang berdenyut ada masalah pada umpan balik teman-teman. Di antaranya ada optocoupler, IC error M, PL431 atau KA431 ya, dan yang lain ada dioda, zener di situ banyak ya, ada resistor. Nah, di situ akan saya cek semua teman-teman ya. Jadi tidak perlu melakukan pengecekan tegangan, percuma. Hasilnya juga sama ya, akan berdenyut juga. Oke, akan saya lakukan pengecekan. Setelah saya melakukan pengecekan komponen di sini cukup lama ya. Ada terlihat yang seperti short, seperti dioda zener di sini. Ternyata setelah saya cabut, nah, lalu saya ukur, ternyata tidak short teman-teman. Nah, semuanya di sini seperti dioda, resistor dan yang lain terukur normal teman-teman. Nah, kenapa tegangan masih berdenyut? Nah, disinilah masalahnya ya. Karena tadi saat pengecekan di tune control sini hanya tegangan yang positif 12 volt yang berdenyut dan yang negatif normal, dan tegangan 5 volt pun berdenyut ya, hilang 0, berarti kita telusuri di yang positif tadi teman-teman. Positif tune control diambil juga dari tegangan positif untuk tegangan power amplifiernya. Maka setelah saya urut tegangan positif ini menuju ke transistor T510 yaitu C945 teman-teman. Nah, di seri melalui R570 dan juga ada D526 dioda zener di sini. Nah, setelah saya cek resistor maupun dioda juga normal. Transistor ini ternyata normal juga teman-teman. Nah, terukur normal. Namun saat ukur ada dikasih tegangan, dia rupanya error. Nah, berarti di sini masalahnya transistor ini akan saya ganti ya. IC error M juga akan saya ganti. Optocoupler pun akan saya ganti teman-teman. Jadi di sini ada 3 komponen ya. Optocoupler 1, IC error M atau IC WL431 atau KA431, dan juga transistor T510 yaitu C945 teman-teman. Oke, akan saya cabut dulu. Nah, apakah tegangan masih berdenyut untuk yang positif dan juga 5 volt masih belum hadir? Oke, akan saya cabut dulu teman-teman.
Di sini saya sudah mencabut teman-teman 3 komponen yang saya sebutkan tadi, optocoupler C945 dan juga TL431 ya, atau L431 atau KA431. Ini saatnya kita mencoba mengukur tegangan, apakah tegangan masih berdenyut teman-teman. Oke, akan saya nyalakan. Kita tempatkan probe di sini. Langsung saja ya pada tegangan supply untuk power amplifiernya. Oke, saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, sudah keluar tegangan di situ yang positif. Untuk yang negatif normal, seimbang ya. Lalu kita cek tegangan 5 volt teman-teman. Yang tadi berdenyut 0, apakah sudah hadir? Tunggu. Ya, alhamdulillah sudah hadir teman-teman. Oke, saya matikan dulu, lalu saya aplikasikan dulu soket-soketnya. Lalu kita lihat penampakannya seperti apa ya. Soket-soket sudah saya aplikasikan semua, termasuk untuk speakernya juga di sini sudah. Lalu kita nyalakan, apakah ada suara atau indikator atau yang lain. Apakah tegangan setelah saya aplikasikan lagi soket-soketnya berdenyut lagi. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah menyala. Kita lihat tegangan positif. Waiting for connection. Alhamdulillah ya teman-teman. Berarti ini sudah normal ya. Untuk suara pada modul Bluetoothnya sudah hadir ya. Dan suara pun keras, menandakan tur kontrol juga berfungsi teman-teman. Kita cek untuk tegangan 5 voltnya, apakah sudah hadir. Oke, sudah untuk USB-nya. Dan tegangan simetris juga kita cek, apakah sudah hadir. Tunggu. Untuk di sini, yang positif terukur 12 volt, sudah normal. Yang negatif juga negatif 12. Nah, berarti sudah normal ya teman-teman. Berarti kerusakannya hanya ada pada 3 komponen yang saya cabut tadi teman-teman. Optocoupler, IC error M, dan juga transistor C945. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah setelah melakukan pergantian 3 komponen pada rangkaian umpan balik, semua menjadi normal teman-teman. Oke, tunggu. 5 volt sudah normal juga. Oke. Tune control untuk supply-nya 12 positif negatifnya juga normal. Untuk tegangan power amplifiernya juga sudah normal teman-teman. Namun apabila masih menemukan kendala berdenyut, maka teman-teman tinggal mengganti ini teman-teman. Setelah di sini terukur normal semua ataupun yang rusak sudah diganti namun masih berdenyut, silakan teman-teman ganti IC PWM ini teman-teman. Saya pernah mengalami, bahkan ada juga setelah saya memperbaiki area sekunder di sini, ternyata normal, namun setelah dingin dia berdenyut lagi teman-teman. Lalu saya ganti IC PWM-nya dan saya running test, saya matikan selama semalam. Ternyata tidak berdenyut lagi teman-teman, tidak mati lagi. Oke. Namun di sini saya hanya mengganti 3 komponen ini, sudah normal teman-teman. Tapi saya akan mengganti IC PWM ini juga. Jaga-jaga takut terjadi seperti yang dulu ya. Saat pulang ke rumah, esok harinya mau dijalankan mati lagi, berdenyut lagi. Ternyata PWM-nya yang rusak. Namun agar tidak terjadi seperti itu lagi, maka saya akan mengganti IC PWM ini teman-teman. Di sini juga sudah saya siapkan. Ini untuk IC PWM-nya dia menggunakan OB2269 teman-teman. Di sini. Ini sebenarnya sudah menyala, namun di sini hanya antisipasi takut terjadi seperti perbaikan saya yang dulu. Setelah dibawa pulang esok harinya kembali teman-teman. Ternyata setelah saya ganti PWM sembuh. Nah, Nah, saya ganti dulu untuk IC PWM-nya.
IC PWM sudah saya ganti teman-teman. Nah, di sini sudah saya ganti. Alhamdulillah. Saatnya kita mencoba lagi ya. Kita nyalakan lagi, ukur lagi. Nah, oke, apakah normal? Ya. Bluetooth mode. Alhamdulillah. Waiting for connection. Alhamdulillah teman-teman. Sudah menyala lagi ya. 5 volt. Oke. Positif. Dan normal. Tune control. Normal. Alhamdulillah normal semua sudah teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke. Kita lihat dulu, saya rapikan, kita lihat dari depan teman-teman. Oke ya, mesin sudah saya rapikan, saatnya kita mencoba teman-teman. Penampakan dari depan sebenarnya sudah nyala. Apakah indikator menyala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, indikator menyala merah. Bluetooth mode. Alhamdulillah teman-teman. Waiting for connection. Di situ indikator pencarian Bluetooth sudah menyala teman. Lampu birunya sudah menyala. Berarti alhamdulillah speaker aktif ini sudah selesai ya perbaikannya. Oke, saya matikan dulu. Tegangan berdenyut hanya gara-gara kerusakan pada umpan balik teman-teman. Yaitu satu transistor, ada IC WL atau TL431 dan juga optocoupler. Namun IC PWM-nya juga saya ganti teman-teman, antisipasi takutnya nanti balik lagi ke sini. Nah, jadi setelah pergantian beberapa komponen tersebut, alhamdulillah speaker aktif ini kembali menyala. Oke, saya rasa perbaikan ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mencari solusi di channel ini. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ataupun bisa menjadi pembelajaran terkhusus bagi teman-teman para pemula yang ingin belajar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini teman-teman agar channel ini bisa berkembang, agar saya juga bisa terus berbagi ilmu. Oke, sampai di sini saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.